Abdul Qadir. Abdul Qadir semua. Man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Ilmu saya apa sampai berani mengkritiki yang mulia Abuya Uci ini? Tentu kisah-kisah seperti ini yang kami kritiki, bukan kepribadian Abuya Uci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Shadaqallahul adzim. Jelas di dalam Al-Qur'an ini sudah tercatat bahwa nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sebelumnya kalian belum mengetahui sebelum Allah menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an ini. Itu kata Allah sendiri. Apalagi kita ujuk-ujuk mendengar cerita-cerita tentang manusia yang diwalikan, tiba-tiba dia melawan kehendak Allah untuk menyiksa hamba itu. Dan ceritanya juga sama antara yang Habib, yang Buya, sama, cuma beda nama. Kisah yang sama dengan orang yang berbeda. Ini patut kita telaah kembali. Dari mana kisahnya, dari mana ceritanya, siapa penulisnya, diriwayatkan dari siapa saja. Patut untuk kita telusuri. Jangan sampai kisah-kisah ini ditulis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kesohihannya belum jelas. Apalagi perkara gaib. Ini sangat rawan, teman-teman. Jadi kembalikan lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila kita menjumpai kisah-kisah model seperti ini. Terlebih yang diceritakan adalah dia yang ditokohkan. Dan perihal ini, kalian wajib untuk mendengarkan video ini sampai tuntas, karena pembahasan ini akan saya bahas secara detail. Tonton sampai selesai. Baik teman-teman, di video ini saya ingin mengklarifikasi video saya yang kemarin ketika saya keceplosan. Saya keceplosan mengucapkan kalimat si kepada salah satu tokoh di Banten sana, yaitu almarhum Mbah Uci. Di mana saya di situ memang terbawa ke dalam suasana, dan kalimat ini bukan kalimat celaan, bukan kalimat hinaan, bukan kalimat cacian, dan bukan kalimat penistaan. Tetapi kalimat ini hanya sebutan kepada sebuah nama. Dan di sini banyak orang-orang atau oknum-oknum yang memberikan tanggapan yang nyeleneh dan terkesan membangun narasi yang negatif. Dan itu sampai kepada beberapa santri yang dewasa pemikirannya. Orang-orang yang dewasa malah dia menelpon saya dengan bahasa-bahasa yang santun, lembut, dan malah membuka pikiran saya bahwa keceplosan saya itu adalah sesuatu yang kurang sopan terhadap orang yang lebih tua. Ya, tetapi saya tidak pernah mencela kepribadiannya. Saya tidak mencela kepribadian Abuya Uci. Saya tidak mau mencari tahu dia siapa, bagaimana. Tetapi ceramah-ceramahnya itu banyak sekali di media sosial. Setelah saya reaction, masa tidak boleh kita mereaction suatu ceramah yang dengan sengaja di publik. Sebelumnya saya meminta maaf itu, tetapi tidak di publik, biar mereka yang mempublik. Saya tidak minta maaf di YouTube ini, tetapi mereka malah menjadi-jadi. Saya di sini anti yang halu-halu. Saya dengan Kang Mahesa Al-Bantani, beliau adalah teman diskusi saya, karena saya pasti yakin apapun yang ada di pikiran saya itu klop sama Kang Mahesa. Artinya apa? Saya punya saudara santri yang di Banten juga yang sepemikiran dengan saya. Bahkan ada beberapa muhibbinnya Buya Uci juga sepakat dengan saya. Namun yang tidak mereka sepakat hanya kalimat si. Maka kalimat si itu yang saya klarifikasi. Dan di sini teman-teman, kenapa saya sampai begitu tegasnya, lugasnya memberikan pernyataan ini? Karena saya menonton beberapa video di mana Abuya Uci pernah menceritakan kisahnya Habib Lutfi bin Yahya yang punya ronsen kuburan itu, karomah ronsen kuburan, dan sekarang sedang dicecar oleh kekeratonan Banten karena pemalsuan nasab, pemalsuan kuburan keramat,
keramat, makam-makam palsu, nama-nama palsu dan lain sebagainya, itu adalah kasus yang fatal bagi orang yang diakui wali tapi memiliki kasus penipuan seperti itu, kasus pemalsuan tersebut. Ini sudah diungkap dari beberapa kiai. Dan di sini Abuya Uci menceritakan bahwa Habib Lutfi pernah mecah diri jadi dua. Dan saya di sini tidak percaya. Videonya diupload ke YouTube rame dan kita tidak boleh membahasnya. Apa-apaan ini? Kalau kita tidak boleh membahasnya di media sosial, stop. Siapapun akun-akun yang mengupload, suruh tutup, suruh hapus semua video-video Buya Uci agar tidak direaksi, agar tidak ditonton oleh umat, khusus untuk muhibbinnya saja, begitu. Tapi ini diupload di media sosial, jadi pasti ada orang yang mengkritik. Dan saya disuruh percaya kepada orang yang memecah diri jadi dua. Tidak, saya tidak akan percaya. Tonton video ini ketika saya membahas masalah memecah diri jadi dua dengan Kang Maesa, biar kalian paham. Kalau orang yang ngaku-ngaku bisa membelah diri jadi tiga, gimana Kang? Dan disaksikan katanya Kang. Justru kalau ngomongnya disaksikan, kita akan sangat mudah untuk membantah itu saksinya siapa, terjadi di mana, dan siapa yang melihat. Jelas ini bertentangan Kang. Kenapa? Karena kullukum ra'in, setiap seseorang itu bertanggung jawab. Nah kalau kita membelah jadi tiga, roh kita ada berapa? Jadi buat roh sendiri ya Kang? Kan ini kan ganjil. Ada orang kok membelah tiga. Yang menciptakan fisik itu siapa? Yang membuat roh itu siapa? Dan dalam perpisahan itu catatannya gimana malaikatnya? Bingung kalau satu roh berbuat dosa, satu roh berbuat pahala. Ini bingung ini malaikat. Terus ngecaprak itu Kang lah. Nah, halu itu. Omong kosong. Ini nafsi-nafsi. Kita mau percaya atau enggak, ya itu terserah kita. Jangan paksakan kita untuk percaya. Harus percaya, harus begini. No, bukan seperti itu. La ikraha fiddin. Dalam beragama saja kita tidak boleh memaksakan orang, apalagi dalam percaya perihal yang seperti ini. Gedap brus kata Kang Mahesa. Kuburan goyang-goyang, bangkit kubur cium lutut. Gedap brus kata Kang Mahesa. Bukan cuma kata Kang Mahesa. Banyak ulama yang menyatakan itu gedap brus. Dan kalian banyak yang percaya. Nih seperti santri ini. Dia membahas saya dan dia percaya pada guru kumpul di cium lututnya mungkin ya. Abah Lutfi mecah diri jadi dua, dialog sana sama Kang Mahesa. Ini gedap terus kata Kang Mahesa. Kenapa demikian? Misalkan kita mau menganalogikan dengan para sahabat, ada satu Umar bin Khattab itu sudah membuat orang gentar, tapi Muslim masih kalah di dalam perang. Kenapa Allah tidak menurunkan karomah kepada Umar bin Khattab untuk mecah diri jadi 100? Mecah diri jadi 3, satu Umar saja ditakuti, apalagi 3, 2. Orang sekarang dikisahkan, didongengkan, mecah diri jadi 2. Ngapain coba? Pikir. Yang satu gak sholat dari zuhur sampai isya. Keperluan mecah dirinya untuk meninggalkan sholat, dan dirinya yang lain sholat katanya. Coba kalian yang akal sehatnya masih ada, aktifkan. Jangan mau didoktrin-doktrin dengan oknum-oknum habaib yang selama ini mendoktrin-doktrin hal seperti ini. Al-Faqih Muqaddam menurunkan emas dari langit katanya, membuat malaikat pencatat amal buruk ditutup, gak kerja selama dia hidup. Artinya apa? Kemaksiatan merajalela, karena amal buruk tidak dicatat, cuma amal baik. Masuk surga semua orang di zamannya Al-Faqih Muqaddam. Kalian percaya ini? Terus tidak tidur selama 20 tahun. Sama 11-12 dengan Al-Faqih Muqaddam, tidak pernah tidur 40 tahun. Saya tidak percaya dengan dongeng halunya Al-Faqih Muqaddam. Sama halnya saya tidak percaya dengan halunya guru kumpul Yusuf Mansur yang katanya di belakang jok mobilnya ada Nabi. Terus cerita Buya Uci mengenai Habib Lutfi yang mecah diri dan lain sebagainya. Ini hak prerogatif siapapun untuk tidak mempercayainya. Terus ada lagi satu ceramah. Di sini saya akan mereaction ceramahnya Abuya Uci yang katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mau menutup pintu surga dan neraka. Artinya apa? Syekh Abdul Qadir yang punya kunci surga berdebat di alam barzakh. Siapa yang menyaksikan di alam barzakh? Bagaimana ada orang bisa menceritakan alam barzakh? Mimpi. Ditanya siapa Tuhanmu? Abdul Qadir Jailani. Siapa nabimu? Abdul Qadir Jailani. Mau disiksa sama malaikat katanya ditahan sama Abdul Qadir Jailani. Tidak boleh. Ya Allah. Ini kisah model apa? Dikutip dari kitab mana? Tidak perlu panjang lebar. Mari coba kita reaction seperti apa ceramah Habib Uci yang menyatakan Syekh Abdul Qadir Jailani pembuka gerbang pintu surga. Ayah muridnya nutilok sholat maut. Oke, perlu digarisbawahinya, ada salah satu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gak pernah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Sholatnya diterima, maka diterima segalanya. Tapi kalau sholatnya buruk, ya. Dan di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya murid yang gak pernah sholat, menurut tuturnya Abuya Uci yang mulia. Coba kita dengarkan ya. Kemudian mati. Orang yang tidak pernah sholat itu, muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mati. Begitu ditanya, Man Rabbuka? Abdul Qadir. Man Nabiyuka? Abdul Qadir. Wa ma kitabuka? Abdul Qadir. Wa ma kitabuka? Abdul Qadir. Abdul Qadir semua.
Ilmu saya apa sampai berani mengkritiki yang mulia Abuya Uci ini? Tentu kisah-kisah seperti ini yang kami kritiki, bukan kepribadian Abuya Uci. Yuk kalian yang percaya dengan kisah ini, tulis di bawah, gak pernah sholat masuk surga. Malaikat bingung, siksa. Wah, Allah nyuruh siksa. Ini orang gak pernah sholat, gak pernah ngapa-ngapain, tapi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani siksa. Kata Allah, suruh siksa. Kira-kira teman-teman, kalau kalian aktif akal sehatnya, kira-kira siapa yang mendengar suara Allah itu? Yang mendengar suara Allah siksa di alam barzah siapa? Siapakah manusia yang menyaksikan percakapan antara malaikat dengan orang yang mati dan kepada Allah? Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah meninggal menyaksikan itu apa atau bagaimana kisahnya ini? Suara Allah didengar langsung oleh manusia. Sedangkan para nabi yang pernah mendengar suara Allah secara langsung, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dan dia pingsan ketika Allah menunjukkan secuil zatnya terhadap gunungnya hancur lulu lantah. Ketika Nabi Musa bangun dari pingsannya, Nabi Musa beristighfar, meminta ampun kepada Allah karena sudah lancang. Dan ini pun suara Allah ini masih diperdebatkan. Suara Allah ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang hanya berbentuk ilham saja tanpa suara, tapi bahasa yang dimengerti oleh otak. Ada yang menafsirkan suara seperti kita ngomong. Ini Nabi. Dan ini Syekh Abdul Qadir siapa? Wali. Tiba-tiba mendengar suara orang langsung. Siksa katanya. Jadi mendengar suara Allah bilang kalimat siksa. Kalian percaya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mampir ke kuburannya muridnya itu yang gak pernah sholat itu, mau membela muridnya yang gak pernah sholat agar tidak disiksa, padahal Allah yang merintahkan untuk menyiksa. Syekh Abdul Qadir Jailani, stop, jangan disiksa dia muridku. Bertentangan gak dengan dalil as-salatu imaduddin tadi ya? Orang yang tidak pernah sholat ditolong sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalian percaya? Karena ini yang berpidato adalah orang yang mulia Abuya Uci. Akhirnya apa? Dipercaya. Saya yang tidak dipercaya disangka apa saya? Kafir saya ini kalau gak percaya kisah seperti ini. Ketika orang mati itu sudah nafsi-nafsi. Bukan orang lain yang menjawab. Bukan ditolong orang lain disiksa kubur. Tetapi amal ibadahnya sendiri. Ini sudah bertentangan ya teman-teman. Memang ada kisah orang masuk surga tanpa sholat. Gak pernah sholat satu rakaat pun. Yaitu Ammar bin Tsabit. Ammar bin Tsabit ini adalah seorang sahabat yang belum pernah sholat. Tidak pernah sholat tapi masuk surga. Dan bagaimana kisahnya? Singkat cerita, Ammar bin Tsabit ini diajak oleh sahabatnya untuk masuk ke dalam Islam, tapi dia menolak. Dia selalu menolak karena ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, membuat dia menolak, antara rasa takut atau apa. Tetapi suatu ketika dia mulai sadar, dia mulai terenyuh dengan Islam. Dia melihat bagaimana akhlak-akhlak muslimin pada waktu itu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk masuk Islam dan menjumpai Rasulullah untuk bersyahadat. Ketika dia bersyahadat, Rasulullah sedang apa? Rasulullah dengan para sahabat tengah bersiap-siap untuk berjihad, untuk perang. Ini kisahnya jelas ya teman-teman. Ketika Ammar bin Tsabit ini ingin masuk Islam, ketepatan pada waktu itu Allah menurunkan hidayah kepadanya untuk bersyahadat. Bersyahadatlah dia di depan Nabi Muhammad SAW yang tengah bersiap perang. Akhirnya apa? Ammar bin Tsabit ikut perang dengan Rasulullah SAW sebelum dia mendirikan sholat. Bahkan mungkin sebelum mandi junub, sebelum tahu berwudu. Dan singkat ceritanya, Ammar bin Tsabit ikut dalam perang tersebut, di perang Uhud tersebut. Dan dia syahid teman-teman. Itulah penyebab Ammar bin Tsabit belum mendirikan sholat dalam hidupnya. Tetapi dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini kisahnya. Tapi kalau kisah yang diceritakan oleh yang mulia Abuya Uci ini, Syekh Abdul Qadir punya murid dan muridnya itu tidak mau mendirikan sholat, tidak pernah sholat sama sekali dan mati dalam keadaan tidak pernah sholat, tidak pernah wudhu, tidak pernah mungkin, oh ya Allah, tapi masuk surga karena pertolongan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bisa ya? Orang tidak pernah sholat ditolong masuk surga. Tentunya ini akan menjadi motivasi bagi orang-orang yang malas sholat untuk lebih mencintai kepada wali-wali Allah ini tanpa mendirikan sholat. Toh nanti di dalam alam baka, di dalam alam barzah, kita ditolong kok, santai saja gak perlu sholat. Ini akan muncul nanti motivasi seperti ini. Karena apa? Masyarakat kita, bukan masyarakat kita, semua manusia ingin hidup malas tapi sukses. Banyak orang yang pengen sukses tapi malas, bermalas-malasan tapi kaya begitu. Banyak teman-teman. Ini impian banyak orang. Gerak dikit dapat uang, gerak dikit dapat uang. Dan ini teman-teman, motivasi ini sangat berbahaya bagi orang. Karena nantinya dia akan lebih mementingkan para wali-wali Allah dan menghiraukan dirinya sendiri. Gak sholat-sholat, gak apa-apa, nanti ditolong
ditolong sama Syekh Abdul Qadir Jailani, ditolong sama Abu Ya'uci, ditolong sama ulama ini, ditolong sama wali ini, wali itu. Karena mereka bisa memberi syafaat. Emang syafaat bisa diberikan kepada orang yang tidak sholat? Banyak sekali teman-teman di dalam Al-Quran perintah untuk kita mendirikan sholat. Contohnya di dalam Al-Quran surat Thaha ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Maka sembahlah aku dengan mendirikan sholat untuk mengingatku. Kalau orang sudah tidak pernah sholat, maka dia tidak pernah mengingat Allah. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah ingat Allah, lalu dia bisa masuk surga? Hanya karena ditolong sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ditahan malaikat yang mau nyiksa. Ada dialog, mendengar suara Allah, siksa katanya. Kita harus sembuh dari ini teman-teman. Kita harus sembuh dari cerita-cerita seperti ini. Dan kisah ini juga tidak tahu siapa yang ngarang, siapa penulisnya. Dari mana dapat kisah ini? Bagaimana kitabnya? Tiba-tiba diceritakan begini. Kan ini bahaya, menjadi syubhat di tengah masyarakat. Coba kalian fikirkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab kelak di akhirat. Meskipun kita cinta kepada ulama, cinta kepada ini, cinta kepada itu, tetapi kita tidak sholat, tidak ada kecintaan di situ teman-teman. Orang yang cinta, pastilah dia akan mengikuti orang yang dicintai. Orang yang dicintai sholat. Jangankan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Laki-laki mencintai wanita yang solehah, laki-laki tersebut akan belajar untuk menjadi soleh. Ketika melihat wanita yang dipuja-pujanya, perempuan yang dipuja-pujanya, sholat tepat waktu, maka laki-laki tersebut akan memaksa dirinya untuk ikut dia. Ikut apa? Mendirikan sholat. Tiba-tiba ada orang yang cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal dia muridnya. Seharusnya murid ikut gurunya. Muridnya gak pernah sholat. Gimana ceritanya itu? Murid gak sholat. Bisa diterima gak cerita ini? Sudah bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan pesan Rasulullah. Masih saja kita mau mempercayainya. Bahaya teman-teman. Dan ini kalau saya tidak percaya katanya, saya tidak dimaafkan minta maafnya. Apa ini? Kalian maksa saya untuk minta maaf sujud-sujud gitu dengan kisah-kisah seperti ini? Enggak. Kisah ini bukan satu-satunya. Sebelumnya ada oknum Habib yang bercerita model seperti ini. Siapa Tuhanmu? Habib ini. Siapa nabimu? Habib ini. Sudah ada. Cerita seperti ini bahaya. Bisa saja cerita ini hanya buatan karangan. Apalagi perihal yang goib, ya, dialog di alam barzah. Bisa diceritakan, malaikat mau mukul dicegat. Belum lagi kita berbicara tentang beberapa alasan, teman-teman. Kenapa diwajibkan sholat? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, sholat itu adalah tiang agama. Bagaimana mungkin suatu bangunan bisa berdiri tanpa tiang? Gak usah kasih tiang-tiang gitu. Terus yang kedua, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang yang sudah tidak sholat, pasti dia melakukan tindakan keji dan mungkar. Meninggalkan sholat saja itu sudah mungkar. Meninggalkan sholat itu adalah perbuatan keji. Ya Allah. Terus yang berikutnya, sholat kunci masuk surga. Siapa yang bilang sholat itu kunci surga? Rasulullah SAW yang bilang. Terus kita gak mau gitu punya kunci surga. Gimana mau masuk surga? Mau minta tolong kepada orang lain. Enak kalau begitu. Gak perlu kita sholat. Cukup ikut orang lain. Masuk jalur dalam gitu. Ada orang dalam masuk surga. Begitu. Dan sholat. Nah ingat. Sholat adalah penentu segala amalan. Apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya, maka buruk semuanya. Ini buruk nih. Belum meninggalkan ini. Bagaimana orang yang tidak sholat bisa masuk surga? Hanya karena ditolong wali Allah. Bahkan banyak kerabat-kerabat Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad cintai. Nabi Muhammad sayang kepada mereka. Tetapi apa? Nabi Muhammad tidak dapat memberi syafaat kepada orang-orang yang justru tidak taat kepada Allah. Apalagi munafik, kafir. Kalaulah Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang munafik, orang kafir, orang yang dicintai Rasulullah, orang terdekat Rasulullah meskipun dia tidak beriman, pastilah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, karena mereka masih sanak familinya Nabi Muhammad, mereka akan ditolong Nabi Muhammad untuk masuk surga. Pastilah Nabi Muhammad akan memasukkan semua umatnya ke surga tanpa ada satupun masuk neraka. Tapi apa? Nabi Muhammad tidak punya kuasa untuk itu. Tetap kunci terakhir adalah kepada Allah dan ketaatan kita. Begitu. Oke, sekarang kita fokus lanjut kepada pidatonya yang mulia Aba Uci ini tentang Syekh Abdul Qadir Jailani yang mencegah siksa kubur dan memasukkan muridnya yang tidak pernah sholat ke surga. Dengar dongengnya. Orang hadir. Sholat gak pernah, apapun gak pernah, ini mah cuma sekedar kalau haul saja yang hadir. Jadi orang yang disiksa itu hanya datang kepada haul saja. Muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu hanya datang kepada haul. Kalian tahu gak sejarah haul itu dari mana?
Ada pengakuan dari orang-orang Syiah bahwa haul adalah tradisi mereka. Seperti ini videonya. Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ bukan saya yang bilang, tapi orang Syiahnya sendiri. Ya Allah. Orang ini, muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak pernah sholat, tidak pernah ngapa-ngapain, hanya datang ke haul saja, masuk surga. Yang mulia Abuya Uci ini bercerita tentang kisah apa ini? Dan kita disuruh percaya, dipaksa harus percaya ini. Halu ini, cerita halu ini. Dan berbahaya ini ya. Oh, tepuk tangan. Jangan dilihat siapa muridnya, tapi lihat gurunya. Kalau gurunya bagus, muridnya bobrok, masuk surga semua. Ini sama seperti kisahnya Al-Faqih Muqaddam. Sampai malaikat pencatat amal buruk itu berhenti nyatet katanya teman-teman. Mirip dengan kisah itu. Ya Allah. Ya Allah. Menjaga Gusti Allah. Beritahu kepada. Oke, baca ya. Bilangin, kalau kalian gak mau bilang malaikat mungkar nakir ke Allah, ditutup oleh saya surga dan neraka. Syekh Abdul Qadir Jailani akan nutup surga dan neraka. Bertentangan dengan hadis Rasulullah. Kalau orang yang akan membuka pertama kali pintu surga adalah Rasulullah Muhammad SAW. Di sini enggak Syekh Abdul Qadir Jailani yang membuka pintu surga, punya kemampuan menutup dan membuka pintu surga. Kalian percaya? Ini ceramah yang berbahaya. Dan ini di publik. Dan kita harus memberikan tanggapan di publik. Oh, siapa saya? Saya pesilat. Saya bukan cuma pesilat. Saya juga muslim yang mencari kebenaran. Lanjut. Oh, gak akan ada yang ke surga. Gak akan ada yang ke neraka. Bilangin sama Allah. Saya yang ngomong katanya. Dah cukup ya. Memang di video terakhir Abuya Uci ini memberikan penjelasan kalau bahasa wali itu tinggi. Balaghahnya tinggi. Jadi gak bisa dimengerti oleh orang-orang awam. Tapi kalimat seperti ini, bahasa seperti ini sudah menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan mengalahkan Nabi sekalipun. Diulti para Nabi. Diulti Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan Syekh Abdul Qadirnya yang mengulti. Tapi ceritanya. Cerita ini. Belum tentu Syekh Abdul Qadir begini. Tidak. Bisa jadi ini hanyalah buatan karangan kisah-kisah halu yang dibuat oleh muhibbinnya, ya. Karena ini yang pertama kali menceritakan adalah yang mulia Abuya Uci, artinya di sini pencetusnya adalah beliau dan mungkin beliau punya kitabnya, entah di kitab apa itu. Ya, mungkin seperti itu. Dan di postingan yang lain nih saya akan beritahu kepada kalian. Ada muhibbinnya Abuya Uci nge-tag saya di postingan dia kalau saya diburu santri sebanten katanya. Saya cek akunnya. Nah, akunnya Prajurit Salafi Indonesia. Followernya 45,2 ribu. Postingannya sudah hampir 600 postingan. Ada guru sekumpul, ya, guru sekumpul yang bisa mecah diri jadi 3, bangkitkan Nabi dari kubur. Terus ada postingan saya, ya, postingan saya. Yang dimana? Tuh. Saya dicari katanya, dicari santri Banten. Terus di bawahnya lagi teman-teman, ada postingan yang menunjukkan foto Hani Yahya As-Segaf. Kalian tahu sendiri kan seperti apa Hani As-Segaf ini? Sudah saya buat videonya di sebelumnya mengenai Hani As-Segaf ini, pembahasan oleh Oknum Habib ini. Tukang gali kubur katanya, ya, kubur-kubur keramat, mengaku tangan kanannya Habib Lutfi bin Yahya. Tapi setelah diklarifikasi oleh Kang Hamais Al-Bantani, dia hanya ngaku-ngaku. Ya Allah. Ada postingan dia. Tuh. Kedatangan Habibana Hani Yahya As-Segaf. Ya Allah. Udah cukup ya. Saya bisa tahu sekarang kenapa mereka ini getol menyerang saya. Ternyata mereka berafiliasi dengan oknum-oknum Habib ini. Kalian bisa nilai sendiri dari isi ceramahnya. Gak jauh berbeda ya. Gak jauh berbeda.
Nabi Khidir hadir, Nabi Ilyas hadir, ini hadir gitu. Nah, untuk memeriahkan haul, mereka berani berdusta atas roh orang-orang soleh terdahulu. Na'udzubillahi min dzalik.